on your knees and bow down. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The System. Film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir yang harus kembali beraksi demi keselamatan putrinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya suatu tempat yang merupakan tempat pembuatan serbuk putih. Sementara di luar terlihat pria bertopeng mendekati tempat itu, lalu menyerang semua orang yang ada di sana. Ternyata pria bertopeng tersebut bertujuan untuk mengambil semua barang haram di tempat itu, lalu akan dia jual kembali. Setelah melumpuhkan semua orang, pria tersebut pun segera melarikan diri dari sana. Namun sayangnya di luar sudah banyak polisi yang langsung memojokkan pria itu dan kemudian menangkapnya. Ketika diinterogasi, para polisi itu mendapat kabar kalau pria tersebut bernama Gibson, yang merupakan mantan marinir perang. Banyak sekali medali penghargaan yang sudah Gibson dapat, yaitu akibat prestasinya ketika berperang di Irak dan di Afghanistan. Tidak lama kemudian, datanglah ketua polisi yang bernama Eric. Di situ Eric sangat menyayangkan Gibson yang seorang mantan marinir perang kini harus menjadi kriminal. Lalu Gibson menjawab kalau semua ini dia lakukan karena terpaksa. Setelah pensiun dari militer, Gibson tidak mendapat tunjangan apapun dari pemerintah. Gibson juga melamar ke beberapa perusahaan, namun hasilnya selalu ditolak. Sedangkan saat ini Gibson sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan sang anak yang harus dioperasi secepatnya. Hingga akhirnya Gibson merampok barang haram dari orang-orang tadi untuk dia jual kembali. Mendengar hal tersebut, Eric mengatakan kalau saat ini dia mempunyai pekerjaan untuk Gibson, yaitu dengan memasukkan Gibson ke dalam penjara untuk membongkar semua kejahatan kepala sipir di penjara tersebut. Selama ini para FBI dan polisi sudah mencurigai sang kepala sipir karena di penjara tersebut banyak sekali napi yang tiba-tiba tewas tanpa sebab. Anggota DEA juga mencurigai kepala sipir penjara itu sebagai pengedar barang haram yang bekerja sama dengan para mafia. Jika Gibson bisa melakukan misi rahasia ini, Eric berjanji kalau pemerintah akan menanggung semua biaya operasi anak Gibson dan memberi Gibson uang. Tidak lama kemudian, Gibson dibawa ke penjara tersebut dengan para tahanan lainnya. Di situ Gibson dan tahanan baru dikumpulkan lalu disuntikkan cairan chip untuk memantau setiap pergerakan para tahanan. Hingga akhirnya semua tahanan baru pun dibawa ke selnya masing-masing. Ketika Gibson akan dimasukkan ke dalam sel, terlihat para tahanan senior yang langsung mengejek Gibson. Sesampainya di dalam sel, Gibson menemukan sebuah ponsel di dalam sebuah majalah. Ketika ponsel itu dibuka, terlihat pesan yang mengatakan kalau ponsel itu sengaja dikirim Eric agar Gibson bisa dengan cepat melaporkan semua kejahatan sang kepala sipir. Keesokan harinya, ketika Gibson akan sarapan, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang napi yang langsung meminta Gibson agar sujud kepadanya. Get on your knees and bow down. Setelah itu, Gibson pun pergi ke lapangan penjara. Di situ, Gibson dihampiri oleh tahanan yang bernama Miller, yang langsung mengajak Gibson bergabung dengan gengnya. Sore harinya, ketika Gibson sedang mengepel salah satu ruangan, dia melihat Miller yang diserang oleh beberapa tahanan lain. Melihat hal tersebut, Gibson menyadari kalau Miller bukanlah orang sembarangan.
Ketika Gibson di toilet, kini giliran Gibson yang diserang oleh sekelompok tahanan yang tadi diludahinya. Dan kemudian sipir pun datang untuk melerai mereka. Tidak lama setelah itu, Gibson dibawa oleh para sipir untuk menghadap sang kepala sipir yang bernama Danny. Di situ Gibson sadar kalau Danny adalah target utama Gibson dalam misi rahasia ini. Lalu Danny mengatakan kalau dia berniat merekrut Gibson untuk menjadi petarungnya karena Danny tahu kalau Gibson adalah mantan marinir perang yang cukup disegani di militer. Danny juga menjelaskan kalau di penjara ini ada ruang bawah tanah yang dia gunakan sebagai arena pertarungan untuk para tahanan. Jika Gibson bersedia menjadi petarung Danny, maka Danny berjanji akan mengurangi masa hukuman Gibson. Akan tetapi, jika Gibson menolak, Danny pastikan kalau Gibson tidak akan pernah keluar dari penjara ini. Pada akhirnya Gibson menyetujui permintaan Danny karena Gibson sedang mengulik semua kejahatan Danny untuk dilaporkan kepada Eric. Setelah itu, Gibson pun diantarkan kembali menuju ke selnya oleh seorang sipir wanita. Sesampainya di dalam sel, di situ sudah ada tahanan yang sebelumnya menolong Gibson. Pria itu bernama Jack. Ternyata saat ini Gibson sengaja disatu selkan dengan Jack demi keamanannya. Kemudian Jack mengatakan kalau dirinya sudah 4 tahun di penjara ini. Semenjak Danny menjabat sebagai kepala sipir, penjara ini selalu mempertarungkan tahanannya sampai salah satu dari mereka ada yang tewas. Mendengar hal tersebut, Gibson pun lalu pergi ke toilet dan melaporkan semua informasi yang baru saja dia dapat kepada Eric. Keesokan harinya, Jack membawa Gibson untuk kembali mengasah kemampuannya di ruangan olahraga. Setelah itu, Jack juga memberitahu mana saja tahanan-tahanan yang akan menjadi lawan Gibson di pertarungan nanti. Saat malam harinya, Gibson dibawa ke ruangan bawah tanah karena malam ini akan dipertarungkan. Sesampainya di sana, ternyata saat ini sedang ada pertarungan antara Miller dengan salah satu tahanan lain. Pertarungan itu sengaja disiarkan secara live kepada seluruh tahanan yang ada di sana. Di situ terlihat Danny, sang kepala sipir, juga sedang asyik menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah Miller memenangkan pertarungannya, kini tibalah Gibson yang harus melawan tahanan asal Meksiko. Melihat Gibson memenangkan pertarungan itu, Danny pun sangat bahagia karena saat ini dia mempunyai petarung baru yang bisa diandalkan. Setelah pertarungan itu selesai, terlihat Miller yang menemui Danny. Di situ Miller meminta Danny agar segera membebaskannya karena Miller sudah memenangkan pertarungannya tadi. Namun Danny justru menjawab kalau dia masih ingin melihat Miller bertarung. Mendengar hal tersebut, Miller mengancam kalau Danny tidak segera membebaskannya, maka Miller dan semua anak buahnya akan membuat kekacauan besar di penjara ini. Berpindah ke Gibson yang sedang dibesuk oleh seorang pengacara wanita yang bernama Anna. Di situ Anna memberitahu kalau dia adalah pengacara khusus untuk mantan marinir yang akan membantu membebaskan para mantan marinir ketika mereka di penjara. Anna mengatakan kalau dia bisa dengan cepat membebaskan Gibson, namun karena Gibson sedang menjalankan misi rahasia, dia pun menolak bantuan dari Anna. Pada akhirnya Anna memberikan kartu namanya kepada Gibson, lalu meminta Gibson agar segera menghubunginya jika Gibson membutuhkannya. Keesokan harinya terlihat Gibson yang sedang makan bersama Jack. Tiba-tiba Miller datang lalu mengatakan kalau Gibson jangan besar kepala karena dia baru sekali memenangkan pertarungannya. Malam harinya Gibson kembali bertarung dengan tahanan yang berasal dari Asia. Melihat kemenangan Gibson, Miller semakin marah karena dia takut kalau Gibson akan menggantikan kedudukannya sebagai sang juara di penjara ini. Keesokan harinya ketika Gibson beraktivitas, tiba-tiba dia diserang oleh beberapa anak buah Miller.
Sipir wanita yang melihat itu, dia pun mencoba melerai mereka. Namun sayangnya sipir wanita itu harus tertusuk oleh anak buah Miller. Gibson yang sangat emosi kepada Miller, dia langsung segera mendatangi Danny, lalu memintanya agar segera mempertarungkannya dengan Miller. Kemudian Danny mengatakan kalau Gibson masih belum mampu untuk mengalahkan sang juara. Namun Gibson tetap memaksa agar dia segera dipertarungkan dengan Miller. Saat malam harinya, Danny membawa Miller dan dua anak buahnya ke ruang bawah tanah. Di situ Danny langsung menghabisi kedua anak buah Miller. Kemudian Danny mengatakan kalau semua itu sebagai hukuman anak buah Miller yang telah berani melukai sipir wanitanya. Danny juga mengatakan kalau besok malam dirinya akan dipertarungkan dengan Gibson. Pagi harinya terlihat Gibson dan Jack yang sedang berlatih untuk menghadapi Miller. Gibson juga menyempatkan memberi informasi kepada Eric tentang bagaimana di penjara ini. Malam harinya tibalah saatnya Gibson bertarung dengan Miller. Pada akhirnya Gibson mampu menghabisi Miller. Keesokan harinya terlihat semua tahanan tunduk kepada Gibson karena sekarang Gibson adalah sang juara. Tidak lama kemudian Gibson pun dipanggil oleh Danny. Di situ Danny mengucapkan terima kasih kepada Gibson karena video pertarungannya semalam terjual sangat mahal. Lalu Danny mengajak Gibson berkeliling di penjara ini dan mengatakan kalau sekarang Danny berencana akan menjadikan Gibson sebagai pemimpin para tahanan yang ada di penjara ini. Kemudian Danny juga mengajak Gibson ke tempat pembuatan barang haramnya yang ada di dalam penjara itu. Ternyata dugaan DEA selama ini benar karena Danny merupakan bandar narkoba berkedok kepala sipir. Setelah itu Danny memperlihatkan jasad kedua anak buah Miller yang sudah dia habisi kemarin. Danny mengatakan kalau betapa pedulinya dia kepada Gibson. Danny sampai menghabisi dua anak buah Miller yang sempat berniat mencelakai Gibson kemarin. Mendengar semua itu, Gibson justru menolak tawaran yang diberikan oleh Danny. Penolakan itu tentu membuat Danny sedikit marah. Kemudian Danny membawa Gibson ke ruangannya untuk dipertemukan dengan seseorang. Sesampainya di sana, Gibson sangat terkejut karena orang itu adalah Eric. Ternyata selama ini Eric dan Danny sudah bekerja sama dalam berbisnis menjual video tarung bebas di dalam penjara dan menjadi bandar barang haram. Dari pertama Eric melihat Gibson, dia sudah tertarik dengan kehebatan Gibson yang merupakan mantan marinir perang. Hingga kemudian Eric sengaja menipu Gibson dengan mengatakan kalau Gibson akan diberikan misi rahasia di dalam penjara ini, yang ternyata itu semua hanyalah jebakan Eric. Kemudian Danny mengeluarkan Jack, sahabat Gibson yang sudah disekap olehnya. Lalu di situ Danny mengancam akan menghabisi Jack jika Gibson tidak mau ikut bergabung dengannya. Dengan terpaksa akhirnya Gibson harus menuruti semua perkataan Danny, yaitu menjadi petarung dan membantu mengelola barang haram di sana. Malam harinya ketika di dalam sel terlihat Gibson yang sedang merencanakan sesuatu bersama Jack. Keesokan harinya diam-diam Gibson dan Jack mengajak semua tahanan di sana untuk melakukan penyerangan kepada Danny dan semua sipir yang bertugas. Sore harinya, Gibson kembali didatangi oleh pengacara Anna. Di situ barulah Gibson meminta bantuan Anna agar segera melaporkan semua kejadian di dalam penjara ini kepada FBI. Gibson juga memberikan semua barang bukti yang telah dia dapatkan. Keesokan harinya kita diperlihatkan Danny dan Eric yang saat ini baru saja mendatangkan petarung baru dari penjara lain. Hingga malam harinya petarung itu pun diduelkan dengan Gibson. Dengan cukup mudah, Gibson mampu menghabisi petarung tersebut. Kemudian Gibson memerintahkan semua tahanan di sana untuk menyerang Danny dan semua anak buahnya saat ini juga.
Di tengah kekacauan yang terjadi, Danny mencoba melarikan diri, namun Gibson berhasil mengejar Danny. Saat mereka lengah, Danny mengambil senjatanya, yang akhirnya Jack dan Gibson berhasil dipojokkan oleh Danny. Beruntung pasukan FBI dan DEA datang tepat waktu dan langsung menangkap Danny. Setelah itu, datanglah Anna, lalu mengatakan kalau FBI dan DEA dengan cepat merespon laporannya hingga langsung menggerebek ke penjara ini. Anna juga mengatakan kalau pemerintah akan segera membebaskan Gibson dan menanggung semua biaya operasi anaknya. Bahkan pemerintah juga berniat merekrut Gibson untuk menjadi anggota FBI. Hingga akhirnya Gibson pun keluar dari penjara itu. Dan tidak lupa dia mendatangi kemudian berterima kasih kepada Jack yang sudah menjadi sahabatnya selama di dalam penjara ini. Setelah keluar dari penjara, terlihat Gibson yang langsung menemui sang anak tercintanya. Di balik itu terlihat juga Danny yang sekarang sudah memakai baju tahanan karena sebentar lagi dia akan dihukum mati. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film The System. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.